Hujan deras mengguyur Intan Jaya pagi itu, seolah langit ikut berduka atas tragedi yang kembali menimpa tanah Papua. Di balik kabut tebal yang menyelimuti pegunungan, jeritan terdengar dari sebuah kampung kecil bernama Wandoga. Api membakar rumah-rumah warga, suara tembakan menggema, dan anak-anak berlarian mencari perlindungan di hutan, menangis ketakutan sambil memanggil orang tua mereka yang mungkin sudah tewas. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, mengamuk tanpa ampun. Mereka datang membawa senjata hasil selundupan, menyerang tanpa peringatan. Beberapa warga yang dianggap mata-mata atau pendukung pemerintah, dieksekusi di depan keluarga mereka sendiri. Salah seorang kepala kampung dipenggal, karena menolak menyerahkan logistik yang diminta. Video kekejian ini direkam dan disebar ke media sosial sebagai bentuk teror. Di sebuah sudut, seorang ibu bernama Mama Yohana mencoba menyelamatkan kedua anaknya. Ia merangkak melewati semak belukar dengan darah di pelipisnya. Suaminya baru saja ditembak mati karena menolak mengangkat bendera bintang kejora. Dengan nafas tersengal, ia berbisik ke anak-anaknya, "Kita harus hidup demi Bapa di surga." Kabar penyerangan menyebar cepat ke seluruh Papua. Di Nabire, Jayapura, bahkan Sorong, masyarakat turun ke jalan menuntut perlindungan. Mereka memblokir jalan, membakar ban, dan berteriak, "Mana negara? Mana TNI? Kami warga Indonesia, bukan binatang buruan." Di Jakarta, laporan dari Badan Intelijen Negara langsung masuk ke meja Presiden. Layar menampilkan cuplikan video yang mengerikan. Kampung terbakar, warga disiksa, dan anak-anak berlumuran darah. Presiden Prabowo Subianto berdiri mematung di ruang kerjanya. Tangannya mengepal, matanya merah. Ia tidak lagi melihat ini sebagai konflik separatis biasa. Ini sudah masuk kategori pembantaian rakyat. "Cukup," ucapnya pelan namun tegas. Negara tak boleh kalah oleh teroris. Panggil Panglima TNI sekarang juga. Sementara itu, di Intan Jaya, trauma masih membekas. Warga yang selamat mengungsi ke pos TNI terdekat. Para tentara memberikan makanan dan selimut, tapi yang paling dibutuhkan adalah rasa aman. Seorang bocah lelaki, usia 8 tahun, hanya duduk diam menatap kosong. Di tangannya, ia memegang sepotong sandal milik adiknya yang tak sempat ia selamatkan dari kobaran api. Malam tiba, dan langit Papua tetap kelam. Tidak ada bintang, hanya bunyi jangkrik dan isak tangis dari tenda-tenda pengungsian. Para prajurit jaga bersiaga penuh, karena KKB dikenal kejam dan suka menyerang secara acak. Mereka tahu, ini belum berakhir. Ini baru awal. Dan di kejauhan, dari puncak bukit yang sunyi, tampak siluet orang-orang bersenjata yang masih mengintai. Mereka tertawa sambil mengangkat senjata ke udara. Mereka belum tahu, mimpi buruk mereka baru akan dimulai. Jakarta sudah murka. Presiden telah bicara. Dan TNI sedang bersiap menurunkan kekuatan paling mematikan yang dimiliki bangsa ini. Sore itu, awan gelap masih menggantung di atas Jakarta, seolah langit ibu kota ikut merasakan bara dendam yang menyala di dada seorang presiden. Di dalam Istana Merdeka, suasana jauh dari tenang. Telepon berdering tanpa henti, layar-layar monitor menampilkan fotage penyerangan KKB yang terus diperbarui. Di ruang kendali darurat, Presiden Prabowo Subianto duduk mematung, menatap layar besar yang menampilkan wajah seorang bocah Papua menangis di samping jenazah ayahnya. "Ini bukan perang ideologi. Ini pembantaian rakyat," gumam Prabowo lirih, namun penuh tekanan. Ia memandang para pejabat tinggi yang hadir, Kepala BIN, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Semua berdiri tegak menunggu perintah, menyadari bahwa sejarah sedang ditulis hari ini. Jenderal Agus melangkah maju, wajahnya tegas tanpa ekspresi. "Izin melapor, Pak Presiden. Kami telah mengidentifikasi lokasi markas utama KKB di distrik Mamba, Intan Jaya. Mereka dipimpin oleh tokoh separatis senior, Yefri Tabuni. Senjata mereka lengkap. Mereka bukan lagi gerilyawan, tapi teroris bersenjata penuh." Presiden berdiri. Suaranya dingin dan menusuk, seperti mata pedang. "Saya beri izin penuh. Operasi militer terbatas. Hancurkan markas itu. Tapi dengar baik-baik, satupun warga sipil tak boleh terluka. Negara harus menunjukkan keadilan dan kekuatan dalam satu ayunan."
Menteri Pertahanan menoleh, kaget dengan ketegasan Presiden. Pak, artinya, Anda memerintahkan pengerahan pasukan khusus. Prabowo menatap lurus ke arah Jenderal Agus. Kerahkan SAT-81 Gultor, Denjaka, dan Kopassus. Kita selesaikan ini dengan presisi. Kita tak akan kalah dari mereka yang membunuhi rakyat sendiri. Di luar istana, konvoi kendaraan taktis mulai bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Jet Hercules dan helikopter Caracal dipanaskan. Para prajurit terbaik negeri ini dipanggil dari markas masing-masing. Mereka datang tanpa banyak bicara. Hanya satu kalimat yang mereka ucapkan, siap laksanakan perintah negara. Di dalam ruang briefing rahasia, Jenderal Agus menyodorkan peta digital ke meja Presiden. Operasi ini kami namakan Garuda Intan, Pak. Target utama, lumpuhkan pusat komando KKB, hancurkan jalur logistik, dan tangkap hidup atau mati Yefri Tabuni. Waktu serang, 72 jam dari sekarang. Presiden mengangguk, lalu berdiri mendekati jendela istana. Jakarta mulai gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala. Ia menghela napas panjang. Kalau mereka ingin perang, beri mereka perang. Tapi pastikan, ketika rakyat bangun dari tidur mereka tahu bahwa negara ini masih ada untuk mereka. Ketika rapat ditutup dan pasukan mulai bergerak, satu hal sudah pasti. Malam itu, sejarah Indonesia memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar menjaga wilayah, tapi membuktikan bahwa negara tak akan diam saat rakyatnya disembelih di tanah sendiri. Dan dari jauh, di hutan-hutan Intan Jaya, tanpa mereka sadari, maut sedang berjalan menuju mereka. Diam-diam, cepat, dan pasti. Subuh belum datang ketika landasan udara Halim Perdana Kusuma mulai bergetar oleh deru mesin pesawat militer. Di balik gelapnya pagi, puluhan prajurit bersenjata lengkap berdiri dalam formasi hening. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah tulang punggung kekuatan tempur Indonesia. Kopassus, SAT-81 Gultor, dan Denjaka. Wajah-wajah tanpa emosi, hanya sorot mata tajam yang menyimpan satu tujuan, membalas darah yang tumpah di Intan Jaya. Jenderal Agus Subianto berdiri di depan pasukan. Tak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat ia lontarkan dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Jangan kembali sebelum tugas kalian selesai. Dan jangan biarkan satu pun dari mereka kembali hidup untuk mengulang pembantaian itu. Satu persatu prajurit naik ke dalam pesawat Hercules dan helikopter Caracal. Mereka membawa perlengkapan tempur modern, senapan serbu SS-2V5, drone intai mini, hingga sistem komunikasi satelit yang hanya digunakan dalam operasi berisiko tinggi. Di dada mereka, lambang merah putih tersemat erat. Bagi mereka, ini bukan sekadar misi. Ini balas dendam negara terhadap teror. Di udara, armada bergerak menuju titik pendaratan rahasia di dekat perbatasan hutan Intan Jaya. Gelap malam dan cuaca buruk bukan halangan. Di bawah koordinasi Komando Gabungan Khusus, mereka menyusup dalam keheningan, tak terlihat radar dan tak terdeteksi musuh. Operasi Garuda Intan resmi dimulai. Sementara itu, di pos terpencil TNI di Intan Jaya, warga yang mengungsi mulai mendengar kabar bahwa negara mengirim pasukan terbaiknya. Harapan mulai tumbuh di wajah-wajah yang lelah. Seorang guru kampung berkata lirih, mungkin akhirnya Tuhan dengar doa kami. Mungkin kali ini, kita tak lagi sendiri. Di hutan, tim SAT-81 Gultor sudah membangun pos intai. Mereka memanfaatkan teknologi thermal imaging untuk mendeteksi gerakan KKB di malam hari. Dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya api unggun musuh, tawa kasar, dan sesekali suara tembakan ke udara. Musuh tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi, bahwa hidup mereka hanya tinggal hitungan hari. Komandan Operasi Letkol Arya, mantan prajurit tempur dengan puluhan misi di luar negeri, memimpin tim utama. Kita tidak datang untuk bertanya. Kita datang untuk menyelesaikan, ucapnya kepada anak buahnya malam itu. Mereka berbaring di lumpur, tak bicara, menunggu kode serang dari Jakarta. Di markas KKB, Yefri Tabuni tertawa saat menonton ulang video kekejian yang mereka lakukan 2 hari lalu. Ia tidak tahu, drone pengintai milik Denjaka sudah berada 500 meter di atasnya. Ia tidak tahu, koordinat GPS-nya sudah dikunci. Dan ia tak tahu, puluhan senapan sudah diarahkan tepat ke titik di mana ia duduk.
Pasukan TNI bukan hanya membawa senjata, mereka membawa amarah negara. Mereka membawa dendam dari seorang presiden yang telah bersumpah tak akan membiarkan rakyatnya mati sia-sia. Dan lebih dari itu, mereka membawa pesan bahwa negara ini tak pernah tunduk pada teror. Saat fajar mulai mengintip dari balik pegunungan Papua, pasukan khusus mulai bergerak. Diam, cepat, dan pasti. Hanya suara jangkrik dan langkah kaki senyap yang terdengar. Tapi bagi mereka yang jadi target, pagi itu akan menjadi fajar terakhir yang pernah mereka lihat. Kabut tebal menggantung rendah di atas hutan Intan Jaya. Udara lembab, sunyi, dan beraroma tanah basah. Inilah wilayah yang menjadi benteng alami KKB selama bertahun-tahun, medan sulit, penuh tebing curam, lembah licin, dan pohon raksasa yang menghalangi pandangan. Tapi pagi itu, keseimbangan berubah. Hutan yang biasa menjadi pelindung mereka kini justru menjadi tempat berburu, dan mereka adalah buruannya. Pasukan elit TNI menyebar dalam formasi diam-diam, tak satu pun berbicara. Tiap langkah mereka ditimbang, tiap napas diatur, menyatu dengan alam. Komandan Letkol Arya mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Dari monitor termal yang digantung di dadanya, tampak 5 titik panas bergerak di balik bukit, anggota KKB sedang patroli. Mereka tak sadar, mata kematian sedang mengawasi. Jangan serang dulu. Biarkan mereka bawa kita ke sarangnya, bisik Letkol Arya ke radio taktis. Perintah itu segera dipatuhi. Tim Gultor mengikuti dengan jarak aman, menyusuri jurang sempit dan pohon-pohon tumbang. Beberapa kali mereka menemukan bekas tenda darurat, kaleng makanan asing, dan peluru kosong, jejak logistik KKB yang diduga diselundupkan dari luar negeri. Sementara itu, tim Denjaka yang menyusup lewat jalur sungai berhasil menemukan gua batu besar di balik air terjun. Di sanalah mereka menemukan bunker rahasia, tempat penyimpanan amunisi, solar, dan cadangan makanan. Bunker itu diledakkan dengan bahan peledak kendali jarak jauh, menghilangkan akses suplai bagi KKB tanpa mengganggu warga sipil di sekitar. Jenderal Agus memantau jalannya operasi dari ruang komando Jakarta. Dengan suara rendah namun mantap, ia berkata pada Menteri Pertahanan, hutan ini akan jadi makam mereka. Di layar lebar, titik-titik merah musuh satu persatu menghilang, tanda bahwa mereka telah tertangkap atau tewas dalam senyap. Tapi KKB tak tinggal diam. Mereka menyadari kehadiran TNI dan mulai melakukan serangan kilat, menembaki dari balik semak, menebar ranjau rakitan di jalur sempit. 2 anggota TNI sempat tersandung ranjau, namun rompi anti ledakan menyelamatkan mereka. Dalam hitungan menit, pelaku penebar ranjau dilumpuhkan dengan tembakan presisi dari penembak Jitu Kopassus. Di tengah hutan, seorang anggota KKB yang tertangkap hidup dipaksa menunjukkan jalur masuk ke markas utama. Tubuhnya gemetar ketakutan, ia tahu betul tak ada ampun bagi yang tertangkap. Tapi lebih dari rasa takut pada TNI, ia takut pada Yefri Tabuni yang terkenal kejam terhadap pengkhianat. Dengan air mata, ia menyerah dan menunjukkan jalur rahasia yang bahkan tak ada di peta. Letkol Arya memberi isyarat akhir. Semua pasukan dikerahkan untuk menyisir lembah terakhir menuju markas utama. Ini bukan lagi pengejaran. Ini penyergapan terakhir. Pasukan mulai merayap naik menuju punggung Bukit Batu yang menjadi benteng KKB. Kabut mulai menipis, dan cahaya matahari menyelinap masuk. Saat itulah mereka melihatnya. Markas KKB, lengkap dengan menara jaga, api unggun, dan puluhan pria bersenjata yang sedang tertawa, tak tahu ajal tengah mendekat. Di puncak bukit, Letkol Arya mengangkat tangan, memberi isyarat universal yang tak butuh kata. Serbu. Jari-jari mengunci pelatuk. Napas ditahan. Dan dalam 5 detik terakhir sebelum neraka dilepaskan, seluruh pasukan TNI sadar bahwa yang mereka lakukan hari itu bukan sekadar operasi militer. Ini adalah penegasan bahwa Republik Indonesia masih hidup, dan tak akan pernah membiarkan rakyatnya dikoyak oleh para pembunuh bersenjata. Fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon, ketika suara ledakan pertama mengguncang keheningan hutan Intan Jaya. Dentuman granat kejut yang dilemparkan SAT-81 Gultor, memekakan telinga dan memecah formasi KKB yang sedang bersantai di sekitar markas utama mereka. Api unggun berhamburan, dan jeritan panik mulai terdengar. Serangan telah dimulai. Pasukan khusus TNI menyerbu dari 3 arah. Mereka turun dari bukit bak bayangan maut, bergerak cepat dan terukur.
Peluru dilepaskan dengan presisi, hanya menargetkan para anggota KKB yang bersenjata. Tak ada ruang untuk melarikan diri. Mereka yang mencoba menembak balik langsung dilumpuhkan tanpa ampun. Tak ada amarah di wajah pasukan TNI, hanya dingin, disiplin, dan kehendak negara yang dijalankan tanpa kompromi. Jeffrey Tabuni, pemimpin kelompok separatis itu, tersentak dari tenda utamanya. Ia keluar dengan senapan serbu buatan luar negeri, namun sebelum sempat membidik, bahunya ditembus peluru dari penembak Jitu Denjaka. Ia terjungkal ke tanah, berdarah, namun masih hidup. Dua orang anak buahnya mencoba menyeret tubuhnya ke belakang, tapi dihentikan granat kejut yang meledak di samping mereka. Di tengah kekacauan, Letkol Arya memimpin langsung tim penyerbu. Ia menghindari jebakan ranjau, menyerbu pos logistik, dan menetralisir gudang amunisi KKB. Teriakan, "Clear!" berkali-kali menggema saat tiap bangunan kayu dibersihkan. Di tangan para prajurit, operasi berlangsung seolah mereka telah berlatih untuk hari ini seumur hidup mereka. Beberapa anggota KKB yang masih muda mencoba menyerah. Mereka meletakkan senjata dan berlutut, tangan diangkat. Tidak satu pun dari mereka disentuh. Pasukan TNI mengikat tangan mereka, lalu menyerahkan mereka ke tim penegak hukum yang ikut serta dalam operasi. Perintah Presiden jelas. Keadilan harus berjalan, tapi bukan pembantaian. Pertempuran berlangsung tak lebih dari 30 menit. Dalam waktu sesingkat itu, markas besar KKB luluh lantak. Asap membumbung, tubuh-tubuh bergelimpangan, dan senyap kembali melingkupi hutan. Tapi kali ini, itu bukan senyap karena ketakutan. Itu adalah senyap kemenangan. Setelah semua selesai, laporan jumlah korban dibuat. 18 anggota KKB dipastikan tewas. Tak satu pun dari pasukan TNI terluka. Sebuah operasi bersih, cepat, dan sempurna. Hanya satu pesan yang dikirim Letkol Arya kepada Jenderal Agus di Jakarta. Tugas selesai. Bendera merah putih kembali berkibar di markas mereka. Di posko komando Jakarta, Presiden Prabowo mendengar laporan itu dengan kepala tertunduk. Ia tidak tersenyum, tidak bersorak. Ia hanya mengepalkan tangan dan berbisik, "Untuk rakyat Intan Jaya. Ini pembalasan yang pantas." Ia tahu, tugas belum selesai, tapi kemenangan ini adalah awal dari keadilan yang selama ini tertunda. Di tengah reruntuhan markas, seorang prajurit TNI menancapkan bendera merah putih di atas menara pengawas yang sebelumnya jadi simbol kekuasaan KKB. Angin pagi membuat bendera itu berkibar gagah, seolah mengatakan kepada dunia, tanah ini milik Republik Indonesia, dan tidak akan pernah lagi dikuasai oleh teror. Matahari telah tinggi ketika kabut terakhir menguap dari hutan Intan Jaya. Pasukan khusus TNI berdiri membentuk barisan, mengelilingi area bekas markas KKB yang kini hanya tersisa puing dan bara. Tak ada sorak kemenangan. Tak ada selebrasi. Hanya napas berat dan tatapan kosong. Mereka baru saja memenangi pertempuran besar, tapi semua tahu, ini bukan sekadar menang atau kalah. Ini adalah luka lama yang baru saja dipaksa mengering. Letkol Arya berdiri di depan bendera merah putih yang berkibar. Seragamnya basah oleh lumpur dan peluh, namun wajahnya teguh. Ia memandang ke arah jasad Jeffrey Tabuni yang kini terbujur kaku di atas tandu, dibungkus plastik hitam. Dia pemimpin kekejian. Tapi pada akhirnya, dia hanya manusia. Dan manusia bisa dikalahkan, gumamnya lirih. Di sisi lain, tim medis darurat mulai merawat para anggota KKB yang tertangkap hidup-hidup. Kebanyakan masih muda, beberapa bahkan belum genap 20 tahun. Mereka dicek kesehatannya, diberi air, dan disiapkan untuk dikirim ke Jayapura guna proses hukum. Tidak satu pun disiksa. Negara menunjukkan bahwa bahkan kepada musuh, keadilan tetap berlaku. Warga kampung sekitar yang sempat mengungsi mulai berdatangan perlahan, dipandu oleh aparat yang telah membersihkan jalur. Mereka terkejut melihat markas KKB kini sudah rata dengan tanah. Seorang ibu memeluk anaknya erat sambil menangis. "Akhirnya kami bisa hidup tanpa takut." Tak sedikit warga yang mencium tangan prajurit sebagai bentuk terima kasih. Tangisan haru bercampur debu di pipi mereka. Namun di balik keberhasilan itu, para prajurit tetap waspada. Hutan Papua menyimpan banyak rahasia. Mereka tahu, KKB bukan hanya satu kelompok. Masih ada sel-sel kecil yang tersebar.
Tapi dengan hancurnya markas utama dan tewasnya Yefri Tabuni, kekuatan utama mereka lumpuh. Dan hari itu, di Intan Jaya, Republik telah membalikan keadaan. Jenderal Agus Subianto tiba langsung dengan helikopter sore harinya. Ia berjalan melintasi puing-puing dengan langkah tegap. Ketika ia bertemu Letkol Arya, keduanya saling memberi hormat militer. Tak ada pujian muluk. Hanya anggukan singkat dan kalimat tegas. Negara berterima kasih. Tapi tugas belum selesai. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa perjuangan belum berakhir. Presiden Prabowo memberi perintah agar wilayah Intan Jaya segera diperkuat. Infrastruktur komunikasi dibangun, pos TNI ditambah, dan aparat sipil dikirim untuk memastikan kehidupan warga kembali normal. Ia juga menginstruksikan rehabilitasi bagi para ex-KKB yang menyerah, demi mencegah lahirnya dendam baru. Malam itu, di tenda komando, pasukan berkumpul dalam diam. Di tengah mereka, sebuah radio tua memutar lagu, Tanah Airku. Beberapa prajurit menatap langit yang mulai gelap. Mereka tidak bicara tentang pertempuran, tidak membahas kemenangan. Hanya duduk diam, memeluk senjata mereka, membiarkan lagu itu membasuh hati mereka yang sunyi. Di luar tenda, bendera merah putih masih berkibar, memantulkan cahaya bulan yang perlahan naik langit. Di tempat inilah, darah dan air mata tumpah. Tapi di tempat inilah pula harapan baru ditanamkan. Sebab kemenangan sejati bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tapi tentang menjaga tanah ini tetap utuh bagi generasi yang akan datang. Dan malam itu, di tengah sunyi Papua, Republik Indonesia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Seminggu setelah markas utama KKB dihancurkan, satelit militer menangkap pergerakan mencurigakan di Pegunungan Mamba, wilayah terpencil yang belum tersentuh operasi. Beberapa mantan anggota KKB yang ditangkap menyebut nama, Jeki Wonda, tokoh muda garis keras, didikan langsung Yefri Tabuni, yang diakini tengah mengonsolidasikan kekuatan balasan. Informasi itu segera masuk ke tangan Jenderal Agus Subianto. Jangan beri mereka waktu untuk bangkit, ujar Jenderal Agus dalam rapat terbatas di pos komando. Ia menunjuk peta digital di layar besar, lalu memerintahkan operasi lanjutan, infiltrasi senyap ke Pegunungan Mamba. Misi ini diberi sandi Operasi Bayangan Garuda. Kali ini bukan frontal, ini perang dalam gelap, memotong jalur logistik, memata-matai komunikasi, dan menabur rasa takut di tengah rencana kebangkitan mereka. Letkol Arya kembali ditunjuk sebagai komandan lapangan. Namun kali ini, ia hanya membawa 12 prajurit pilihan, para ahli perang gerilya, sniper, penjejak, dan infiltrator. Mereka bergerak di malam hari, menembus lereng batu, menjinakkan ranjau buatan sendiri, dan bertahan di suhu dingin menusuk tulang. Selama 5 hari mereka menyusup tanpa jejak, membaur dengan hutan, tak sekalipun menyalakan api. Di malam kelima, mereka mendengar suara, bisikan bahasa lokal, gesekan senjata, dan derap kaki. Mereka bersembunyi di balik batu besar dan menyaksikan konvoy bersenjata membawa amunisi dan logistik ke sebuah goa besar di atas tebing. Itulah markas baru Jeki Wonda, sebuah benteng tersembunyi yang dibangun cepat namun strategis. Operasi berubah menjadi pengintaian intensif. Setiap pergerakan musuh dicatat, setiap pola dijadikan celah. Mereka menemukan bahwa markas itu punya satu titik lemah, jalur suplai air bersih yang mengalir dari celah batu. Jika aliran itu diputus, markas akan lumpuh perlahan tanpa tembakan. 3 prajurit menyusup ke celah sungai, menanam ranjau pembelah dan alat sadap suara. Hasilnya, mereka mendengar percakapan langsung Jeki Wonda. Kita akan balas dendam. Kita akan buat Jakarta menangis. Kalimat itu direkam, dikirim ke Jakarta, dan menjadi bukti bahwa Jeki bukan hanya ancaman lokal. Ia sedang menyiapkan serangan besar. Presiden Prabowo yang menerima laporan itu langsung memerintahkan agar markas Jeki dihancurkan secara total, tapi tetap tanpa korban dari pihak sipil. Ini bukan perang membabi buta. Ini operasi surgikal. Republik tidak boleh berperang seperti teroris, tegasnya kepada Panglima TNI. Malam ke-9, Letkol Arya mengirim isyarat serangan. Ledakan pertama menghancurkan jalur air. Musuh panik. 2 menit kemudian, drone kecil yang dibawa pasukan melepaskan granat mini ke gudang logistik. Tanpa air dan makanan, tanpa amunisi penuh, pasukan Jeki kacau.
Saat itulah tim TNI menerobos masuk seperti bayangan. Senyap, cepat, dan mematikan. Dalam waktu 20 menit, semua perlawanan dihentikan. Jeki Wonda tak ditemukan. Ia diakini kabur lewat jalur hutan bawah tanah. Tapi markasnya rata. Pasukannya tercerai-berai, dan rencana besar yang ia siapkan luluh sebelum sempat meledak. Letkol Arya berdiri di pintu goa, memandang ke dalam gelap, dan berkata pelan, "Boleh kau lari, Jeki. Tapi jejakmu tak akan bisa lepas dari Republik." Kaburnya Jeki Wonda dari Pegunungan Mamba menjadi pukulan kecil, tapi bukan kejutan bagi Letkol Arya. Ia tahu, musuh seperti Jeki tidak akan bertahan lama tanpa dukungan. Namun, laporan terbaru justru membuat darahnya berdesir. Jeki terlihat melintasi perbatasan Papua Nugini, membawa sisa pasukannya dan bersembunyi di kamp pengungsi. Dari sana, ia kembali membangun jejaring. Kali ini lebih nekat, lebih terdesak. Jenderal Agus menyadari bahwa ancaman tak lagi hanya domestik. Jika dibiarkan, Jeki bisa menjadi simbol baru perlawanan bersenjata, bahkan menarik simpati asing yang tidak memahami betul situasi Papua. Maka Presiden Prabowo mengizinkan satu hal yang selama ini dihindari, operasi pengejaran lintas batas, dengan catatan, harus senyap, bersih, dan tak boleh mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Misi ini diserahkan pada Satuan Gabungan Khusus, Paduan Intel, pasukan elit, dan diplomat militer. Letkol Arya ditugaskan memimpin infiltrasi, sementara tim negosiator ditugaskan memastikan pemerintah Papua Nugini tetap tidak tahu selama operasi berlangsung. Mereka bergerak cepat di bawah radar, melintasi hutan basah, rawa beracun, dan perkampungan asing yang penuh tatapan curiga. Malam hari di perbatasan, Letkol Arya menemukan jejak, bekas api unggun, sisa makanan, dan simbol perlawanan yang dicoret kasar di batang pohon. Dia sedang mengirim pesan, gumam Arya. Tapi ia tak gentar. Justru semakin yakin bahwa Jeki merasa dikejar. Rantai logistik Jeki mulai habis, dan dia mulai membuat kesalahan. Hari ketiga, pasukan khusus menemukan markas sementara Jeki di dalam ladang pisang milik warga lokal. Mereka mengepung dari 3 sisi, tapi sebelum menyerbu, Letkol Arya memerintahkan satu hal tak biasa. Ia meminta pengeras suara kecil, dan memanggil Jeki secara langsung. "Jeki Wonda, ini Letkol Arya dari Republik Indonesia. Serahkan dirimu. Kau kalah bukan karena lemah, tapi karena salah memilih jalan." Tak ada jawaban. Tapi tembakan meletus dari balik pohon. Itulah jawabannya. Baku tembak terjadi. Cepat dan brutal. Pasukan TNI menyerbu ladang, melumpuhkan perlawanan sisa dengan tembakan terukur. Dalam 15 menit, suara senyap kembali menguasai malam. Dari reruntuhan pondok kayu, ditemukan tubuh tak bernyawa dengan luka tembak di dada. Identifikasi cepat memastikan, itu bukan Jeki. Tapi tangan kanan sekaligus adik tirinya, Nathan Wonda. Mayat itu dibaringkan dengan hormat. Tak ada sorak, tak ada ejekan. Letkol Arya hanya menatap jenazah itu lalu berkata pelan, "Kalian semua anak bangsa. Tapi salah memilih medan juang." Ia kemudian memerintahkan tim untuk membakar dokumen, memotong jalur informasi, dan menghilang kembali ke hutan tanpa meninggalkan jejak. Pemerintah Papua Nugini tidak pernah tahu operasi itu terjadi. Tapi bagi Jeki Wonda, pesan itu jelas, bahwa kemanapun ia pergi, negara tidak akan diam. Ia kini tinggal sendiri, tubuhnya terluka, pasukannya habis, dan idealismenya mulai retak di hadapan kenyataan. Di markas besar TNI di Jakarta, Jenderal Agus menerima laporan terakhir dengan hening. Ia tahu, pertempuran fisik bisa dimenangkan. Tapi pertempuran ideologi hanya bisa dimenangkan dengan keadilan, pembangunan, dan harapan. Dan ia tahu, bab terakhir belum usai. Angin dingin menyapu pegunungan Aroanop ketika Jeki Wonda merangkak pelan di antara semak berduri. Tubuhnya dipenuhi luka tembak, satu peluru bersarang di pahanya, dan lengannya patah akibat ledakan ranjau yang ia sendiri tanam. Tak ada lagi pasukan, tak ada pelindung. Yang tersisa hanya dendam dan rasa bersalah yang mulai menggerogoti akalnya. Jeki teringat malam kematian Nathan, adik tirinya, yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga dan penyambung semangat perjuangannya. Ia menyaksikan sendiri peluru TNI menembus dada Nathan. Tapi bukan kemarahan yang menyelimuti dirinya,
melainkan kehampaan. Sebab bahkan sebelum peluru itu menembus, Jeki tahu, perjuangannya telah kehilangan arah. Sementara itu, Letkol Arya dan timnya menerima informasi dari warga lokal bahwa seorang pria bersenjata, terluka parah, terlihat mencoba menuruni tebing ke arah lembah sungai. Ia diyakini Jeki Wonda. Tapi Letkol Arya tidak memerintahkan pengejaran brutal. Dia sedang kalah melawan dirinya sendiri. Kita hanya perlu menunggu dia jatuh karena beban dosanya sendiri. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan intelijen terakhir sambil duduk di ruang kerjanya. Tatapannya kosong menatap peta Papua yang terpajang di dinding. Terlalu banyak darah di tanah ini, katanya lirih. Kita perlu menabur benih, bukan peluru, kalau ingin Papua kembali utuh. Ia pun memerintahkan pengiriman tim rekonsiliasi sipil dan program rehabilitasi bekas anggota KKB. Jeki akhirnya ditemukan oleh seorang pendeta tua di tepi sungai. Tubuhnya nyaris membusuk, wajahnya dipenuhi lalat, tapi matanya masih hidup. Sang pendeta membawa Jeki ke pondok kayu sederhana, mengobatinya diam-diam, dan setiap malam membaca ayat-ayat damai. Disinilah, untuk pertama kalinya, Jeki menangis seperti anak kecil, menyesali semua yang ia lakukan. Berita keberadaan Jeki sampai ke telinga TNI, tapi Letkol Arya mengambil keputusan tak biasa. Ia mengirimkan surat. Hanya 1 lembar, ditulis tangan. Jika kau ingin mati sebagai bayangan, teruslah bersembunyi. Tapi jika ingin hidup sebagai manusia, kembalilah sebagai rakyat Indonesia. Surat itu dikirim lewat sang pendeta, tanpa tekanan, tanpa jebakan. 3 hari kemudian, seorang pria bertongkat, lemah, dan penuh bekas luka, muncul di pos militer TNI di lereng Aroanop. Ia menyerahkan senjatanya, senapan tua yang sudah berkarat, lalu bersujud di tanah. Saya Jeki Wonda. Saya menyerah. Tak ada sorak, tak ada kamera. Hanya keheningan panjang sebelum Letkol Arya berjalan mendekat dan mengangguk pelan. Selamat datang kembali. Di markas besar TNI, Jenderal Agus menerima kabar itu dengan mata basah. Ia tahu, ini bukan sekadar penyerahan diri. Ini adalah simbol berakhirnya satu siklus kekerasan yang telah menelan ratusan nyawa. Ia memerintahkan agar Jeki diperlakukan secara manusiawi, diberi pengobatan dan proses hukum yang adil, sebab Republik tidak menumbuhkan dendam, tapi keadilan. Presiden Prabowo pun akhirnya menggelar rapat terbatas. Ia menyampaikan bahwa kemenangan TNI bukan hanya soal senjata, tapi soal kembalinya satu demi satu warga Papua ke pelukan Ibu Pertiwi. Republik ini tidak dibangun di atas kuburan pemberontak, tapi di atas harapan bahwa bahkan musuh bisa jadi saudara, ucapnya tegas di hadapan para menteri. Dan di malam itu, ketika Jeki Wonda duduk sendirian di dalam sel yang sunyi, ia memandangi langit dari jendela kecil. Tak ada lagi suara tembakan, tak ada lagi pekikan perang. Yang tersisa hanya desir angin dan harapan samar, bahwa mungkin, di ujung hidupnya, ia bisa menebus dosa yang dulu ia pertaruhkan dengan darah.